Halo Sobat Garing, apa kabar? Di video kali ini aku bakalan ngebahas film yang berjudul Black Hat. Film yang disutradarai oleh Michael Mann dan diperankan diantaranya oleh Chris Hemsworth, Viola Davis, dan Wei Tang, menceritakan tentang Nick Hathaway, seorang peretas yang sangat berbakat. Dirinya menjadi tahanan pemerintah Amerika Serikat karena aksi pembobolan bank. Namun, ia diberi kesempatan bebas dengan melaksanakan tugas gabungan bersama kepolisian Amerika dan Tiongkok untuk melacak jaringan cybercrime tingkat tinggi di seluruh dunia. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Simak terus video ini. Come on, let's go. Di awal film kita akan diperlihatkan pabrik PLTN Chenwai yang tiba-tiba meledak akibat dari kerusakan sistem. Akibat dari ledakan ini menimbulkan banyak korban jiwa sehingga menghebohkan pemerintah Cina. Ini adalah Chen Dawei, salah satu tokoh di film ini. Ini adalah tokoh utama kita yang dipanggil Nick. Di sini Nick terlihat sedang diperiksa petugas yang kemudian didapatkan sebuah benda yang digunakan Nick untuk menambahkan rekeningnya sehingga ia harus dimasukkan ke ruang isolasi. Di sisi lain, Chen Dawei sedang rapat bersama petinggi Cina untuk membahas kasus peledakan PLTN Chenwai yang ternyata itu adalah ulah hacker. Scene berpindah ke dua orang yang sedang membahas Chen Dawei. Ini adalah Carol Barrett dan ini adalah Henry Pollack. Mereka tertarik untuk merekrut Chen Dawei untuk menangkap hacker yang bernama Black Hat, yang mana hacker tersebut adalah orang yang juga meledakkan PLTN Chenwai. Malam harinya, Chen Dawei menerima kode misterius. Kemudian ia pergi menemui adiknya untuk bicarakan sekaligus meminta bantuan perihal kode tersebut. Ini adalah adiknya Chen Dawei, Chen Lian. Ternyata kode tersebut adalah ajakan kerjasama dari Carol Barrett dan Henry Pollack. Setelah Chen Lian setuju, kemudian mereka sepakat untuk pergi membahas kerjasamanya ke Amerika Serikat. Si hacker kembali berulah. Kali ini ia menaikkan harga kedelai yang pastinya membuat masyarakat gelisah. Chen Dawei dan Chen Lian pun sampai di Amerika untuk menjalin kerjasama dan membahas persoalan Black Hat. Pada saat mereka rapat, Chen Dawei terlihat kesal dengan forensik komputer yang menurutnya terlalu lemot, lambat, nggak jelas, sehingga meminta agar seorang narapidana AS dibebaskan sementara untuk membantunya menyelesaikan kasus Black Hat. Narapidana itu adalah Nicholas Hathaway atau Nick, teman Chen Dawei saat kuliah dulu. Mereka lah yang menciptakan program yang digunakan si Black Hat untuk meretas. Nicholas pun menerima dengan jaminan pemotongan masa tahanan. Mereka pun memulai penyelidikan pertama dengan tersangka seorang dengan kepala pelontos, botak. Mereka pun segera pergi menemui si pria botak tersebut. Sesampainya di sana, terlihat si botak terkapar, entah dia mati atau pingsan, saya tidak tahu karena saya bukan pelakunya. Setelah menggeledah menggerasa gerusu, Nick pun menemukan petunjuk di laptop si botak. Di sana terdapat pesan yang mengajak si botak untuk bertemu di sebuah kafe. Nick lantas pergi ke kafe tersebut pada waktu yang dicantumkan. Akan tetapi, ternyata itu adalah jebakan dari si Black Hat ini. Nick yang menyadarinya pun langsung mengajak rekannya Chen Lian untuk pergi. Namun mereka terlibat perkelahian dengan orang yang akan menangkapnya. Di sini Nick berhasil lolos. Mereka pun melapor pada Chen Dawei atas kejadian tersebut. Mereka pun sepakat untuk pergi ke Cina, ke tempat lokasi terjadinya ledakan untuk melihat situasi terkini di sana. Setelah mereka melihat dan menyelidiki tempat tersebut, mereka pun meyakini akan menemukan sebuah petunjuk mengenai alamat IP si hacker. Tetapi karena ruang kendali server masih panas, mereka pun memutuskan untuk menunda pengambilan memori tersebut. Di sini mereka kembali melakukan penyelidikan ke si botak dan orang-orang yang terkait dengan dirinya. Kemudian si Nick menemukan petunjuk bahwasannya gerak-gerik mereka mempunyai satu titik tengah di Yumate. Mereka pun pergi ke lokasi, kemudian di sana mereka menemukan pria mencurigakan di taman kota. Ini adalah Kasar, kaki tangan dari si Black Hat. Setelah si Kasar pergi, mereka memeriksa tempat di mana si Kasar tadi duduk, yaitu di taman kota, dan menemukan alat pemancar Bluetooth. Di sini mereka membiarkan Kasar pergi dengan tujuan untuk memata-matainya.
Di sini Kasar sedang gabut dan membaca koran, kemudian ia menyadari bahwa ada yang memata-matainya. Di sisi lain, Chen Dawai, Nick, dan kawan-kawan mengetahui bahwa telah terjadi pemindahan rekening oleh si Blackhead. Setelah berbincang-bincang berdiskusi, mereka pun memutuskan untuk menangkap Kasar. Di sini terjadilah baku tembak antara tim Kasar versus tim Nick. Tim Kasar berhasil lolos dan sialnya di tim Nick banyak korban jiwa yang berjatuhan. Malam harinya, Nick dan kawan-kawan mendapat kabar bahwa suhu ruangan di tempat terjadinya ledakan sudah menurun. Mereka pun mengecek memori itu, tetapi banyak berkas yang rusak dan telah terhapus. Setelah mengecek memori tersebut, banyak terdapat berkas yang hilang dan itu hanya bisa dikembalikan oleh Black Widow milik NSA yang pernah menciduk Nick. Barret pun mencoba membujuk NSA agar diizinkan untuk mengakses Black Widow, akan tetapi ditolak mentah-mentah. Karena itu, Nick pun memutuskan mengakses Black Widow tanpa izin. Scene berpindah ke si gondrong yang menaruh alat pelacak ke mobil si Dawai. Kembali ke si Nick yang telah berhasil mendapat IP dari si hacker, yang ternyata alamat IP si hacker berlokasi di Jakarta. Mereka pun memutuskan pergi ke Jakarta karena si Barret menyarankan tidak berurusan dengan pemerintah Amerika untuk membuat visa, maka Chen Dawai akan mengajukan pembuatan visa ke negaranya. Malam harinya, Chen Lien menemukan jejak si hacker yang telah memindai suatu lokasi yang ada di Malaysia. Pada adegan ini terlihat Dawai sedang bernegosiasi dengan atasannya agar membuatkan visa untuk si Nick, tapi ditolak karena Nick sudah ketahuan mengakses Black Widow tanpa izin dan pemerintah Cina tidak mau berurusan dengan Nick dan meminta Chen Dawai menyerahkan Nick kepada pemerintah Amerika Serikat. Dawai pun menghubungi Nick agar melarikan diri. Kemudian di sini Henry Pollack menelpon Barret untuk menangkap Nick. Sebagai bawahan, Barret tidak punya pilihan lain selain mematuhi atasan. Pada adegan ini, Nick, Lien, dan Dawai berbincang dan memutuskan bahwa Nick dan Dawai akan ke Jakarta. Lien yang ngambek karena tidak diperbolehkan ikut berusaha ditenangkan oleh Nick. Tiba-tiba, mobil Dawai meledak dan menewaskan Dawai yang ada di dalamnya. Ternyata itu adalah ulah si Kasar. Di sini Barret dan rekannya juga ikut tewas karena terlibat baku tembak dengan Kasar biadab. Nick dan Lien berhasil meloloskan diri dan mereka pun berjanji akan menumpas si Kasar dan si Blackhead. Nick dan Lien langsung berangkat menuju Perak, Malaysia untuk menyelidiki lokasi yang dipindai si Blackhead. Mereka menemukan tambang timah. Sini pun mendapatkan kesimpulan bahwa ternyata si Blackhead meledakkan PLTN Chen Dawai hanya sebagai percobaan, karena tujuan utamanya adalah pompa air yang di dekat tambang timah. Karena reaktor yang digunakan di Chen Dawai sama dengan yang ada di dekat tambang timah, si Blackhead berencana membanjiri tambang timah dengan air sungai yang akan membuat persediaan timah menipis dan membuat harga timah melonjak yang akan menguntungkan si Blackhead lewat saham timah di Chicago. Nick dan Lien pun tiba di Jakarta. Terlihat di sini Nick melakukan persiapan untuk rencana menangkap si Blackhead. Nick yang jago membajak rekening pun membajak rekening milik Blackhead dan menjadikannya sebagai ancaman untuk Blackhead. Di sini Nick berbicara dengan si Blackhead dan sepakat untuk bertemu. Adegan berpindah ke Chen Lien yang terlihat membeli obat-obatan yang pastinya digunakan untuk jaga-jaga apabila nanti Nick terluka. Nick juga membawa senjata untuk menjaga diri. Mereka akhirnya bertemu di Papua Square.
Dan di sini juga terjadi pertarungan sengit yang akhirnya dimenangkan oleh si Nick. Ya iyalah, kan dia karakter utamanya. Udah gitu aja mereka pun pergi untuk memulai hidup yang baru. Tamat, ending yang cukup sempurna. Terima kasih untuk kalian yang menyimak film ini yang biasa-biasa aja dari awal video sampai ke akhir. Dan sampai jumpa di video berikutnya.